Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat guru berbagi yang selalu semangat dalam menimba ilmu. Perkenalkan, nama saya Sulastri sebagai moderator pada kegiatan diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillah, siang hari ini sudah hadir di antara kita narasumber yang hebat, narasumber yang selalu semangat ini dalam membagikan ilmunya, juga praktik baiknya kepada rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Di sini beliau adalah Ibu Anastasia Ang yang berasal dari Depok ya Bu ya. Sebagian, nah ini sedikit akan saya berikan sebagian aktivitas beliau. Beliau adalah praktisi pendidikan dan juga beliau pengelola PAUD Jari Kecil. Begitu. Nah, selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Lastri. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah bisa Terima hadir kasih juga bersama-sama sudah di sini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sahabat PAUD Guru Berbagi, mari kita persilahkan kepada Ibu Anas untuk menyapa seluruh guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Bu Anas. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih banyak Bu Lastri dan Festival Ayo Guru Berbagi yang sudah berkenan nih mengundang saya siang hari ini untuk berbagi praktik baik ya. Siap. Dan saya suka sekali tadi MC menyebutkan semangat guru belajar dan guru berbagi gitu ya. Jadi semakin sering kita belajar, kita juga harus berbagi, dan itu jadi kayak apa ya Bu? Jadi saling terus ya, berkelanjutan gitu. Betul. Saling memberikan kebaikan ya, teman-teman. Nah, nih Bu Anas, kita akan masuk ke yang tadi sudah disebutkan oleh MC bahwa masyarakat yang ada di bawah, yang masyarakat ibu-ibu muda nih pasti banyak resahnya, betul, dengan pendidikan yang ada di PAUD yang mana kita sudah tahu nih ada aturan bahwa tidak boleh tuh mengajarkan yang namanya calistung. Kira-kira nih kalau menurut Bu Anas sebenarnya boleh tidak? Bagaimana sih calistung itu? Oke, calistung nih ya, ini satu kata yang seru gitu ya, calistung. Buat orang tua ini jadi satu harapan supaya anaknya begitu masuk SD bisa langsung membaca. Buat guru ini antara tantangan atau tuntutan gitu ya. Karena kalau kita bilang tantangan karena di kurikulum sendiri tidak ada yang mewajibkan anak-anak PAUD untuk membaca dan menulis dan menghitung. Kemudian menjadi satu tuntutan juga karena kembali lagi orang tua, masyarakat gitu ya, menginginkan anak-anak yang lulusan PAUD itu sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Si calistung tadi ini ya, satu kata yang seru lah gitu buat saya. Betul. Nah, kira-kira nih Bu Anas yang sudah dilakukan di PAUD-nya Bu Anas ya, Jari Kecil itu yang membuat orang tua asik nih gitu. Sepertinya anak saya tidak merasa tertekan selama ini ya. Nah, baik sahabat PAUD seluruh Indonesia, sahabat guru berbagi, mari kita sama-sama dengarkan bagaimana apa sih yang sudah dilakukan oleh seorang Ibu Anastasia Ang nih. Saya sendiri ini loh, dari kemarin itu apa ya kira-kira yang akan diberikan nih oleh Bu Anas. Pasti semuanya juga sudah menunggu. Dipersilahkan Bu Anas. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Lastri atas kesempatannya. Oke, sahabat guru berbagi, siang hari ini kita akan diskusi aja ya, kita ngobrol diskusi supaya lebih enak gitu ya. Kalau saya terus yang ngomong teman-teman pusing gitu ya. Seperti gambar ini. Coba teman-teman silahkan, Bu Lastri juga mangga silahkan ikutan kalau mau kasih komentar, ngasih pendapat. Kira-kira apa sih yang ada di gambar ini yang saya tunjukkan ini ya? Ada dua anak yang sedang duduk di meja gitu ya, dihadapkan dengan buku, dan teman-teman silahkan berikan satu bentuk apa ya? Pendapat lah ya. Ini apa sih yang dirasakan oleh kedua anak gadis kecil ini gitu ya? Apa yang dirasakan, apa yang difikirkan, dan kira-kira apa yang dialami gitu ya? Monggo silahkan dituliskan saja ya, Bu Lastri, silahkan teman-teman sahabat guru berbagi bisa di live chat untuk ini kenapa ya menjawab anak-anak yang ini kenapa kok yang satu
rambutnya kayaknya diusel-usel ya. Seperti gitu ya. Kalau saya boleh berpendapat nih Bu Anas, Iya. ini sepertinya anaknya sedang pusing, merasa stres kalau dilihat gitu ya. ya, rambutnya sampai berantakan begitu. Ya. Ya, coba kita lihat ya Bu Anas. Ya. Oh, anak pusing Bu Anas dari Pusing. Januar Kaldun. Aduh, Satu pusing lagi gitu. stres sepertinya. Waduh, ini bagaimana nih anak PAUD ya? Anak PAUD kok sudah stres gitu ya. Baik nih Bu Anas dari Nurmaida Tampu Bolon, sepertinya jenuh dan stres. Jenuh, stres, pusing gitu Pastinya. ya. Mangga Bu Anas Oke, coba. ini jadi satu fakta sebetulnya. Fakta juga selain calistung yang menjadi tuntutan dari orang tua. Nah, ini juga satu fakta yang kita bisa lihat di sekitar bahwa saat calistung disajikan dalam suasana yang kurang menyenangkan, dipaksakan, jadi anak-anak jadi tidak nyaman gitu. Baik. Oke, nah calistung jangan sampai dipaksakan. Kita gini aja, bayangkan kalau sahabat guru berbagi, saya paksa untuk melakukan sesuatu, kira-kira berkenan atau tidak, kira-kira nyaman atau tidak, gitu ya. Sama halnya dengan anak-anak PAUD ini. Tapi saat calistung kita sajikan dalam situasi yang menyenangkan, situasi yang nyaman dan ramah anak, itu insya Allah akan bukan hanya jadi satu apa ya, anak-anak itu jadi ingin malah jadi satu kecintaan terhadap yang tadi namanya calistung. Saya akan menggunakan kode ini karena sebetulnya di PAUD kita punya istilah literasi dan numerasi. Selain bukan calistung tapi literasi dan numerasi. Ini kalau saya kaitkan nih Bu Lastri, di sesi sebelumnya nih, yang hari pertama, hari kedua saya rajin nonton nih ya, sahabat Ayo Guru Berbagi. Saya juga belajar juga nih dari narasumber Ibu Gilang. Beliau kemarin kalau tidak salah membawakan materi tentang literasi bukan sekedar aksara. Wah. Ini saya jadi terinspirasi juga. Di PAUD literasi bukan sekedar aksara, numerasi bukan sekedar angka. Jadi ini kita tetap bisa sajikan dalam situasi yang menyenangkan, bisa bermakna untuk anak-anak, ada manfaatnya, ada dampaknya dan berkelanjutan. Wah, gitu, kira-kira seperti apa nih yang sudah dilakukan di PAUD Jari Kecil? Metode seperti apa sih yang digunakan oleh Bu Anas sehingga yang literasi numerasinya tidak terasa tuh oleh anak-anak PAUD? Oke, ini saya sudah tampilkan Bu Lastri dan sahabat guru berbagi. Ada STEAM gitu ya, STEAM. Nah, ini lagi seru nih di dunia pendidikan anak usia dini nih, STEAM. STEAM itu apa sih? Saya yakin sahabat guru berbagi ada yang sudah kenal, ada yang sudah akrab juga, atau kalau yang belum kenal ya nanti silahkan ya di browsing gitu ya. Banyak referensinya yang bisa sahabat guru berbagi dapatkan. Intinya adalah dengan STEAM ini yang terdiri dari S-nya adalah science, itu yang berkaitan dengan alam sekitar. Kalau kita lihat di kurikulum 2013, di situ ada pendekatan saintifik ya, Bu Lastri ya. Betul. Nah, ini di sini kita akan menemukan bagaimana anak-anak kita ajak untuk mengamati, memprediksi, mencari tahu gitu. Anak PAUD itu kan tingkat kekepoannya tinggi sekali ya, ingin tahu, semua pengen tahu. Nah, ini ada di sains. Kemudian T-nya adalah teknologi. Teknologi itu jangan dipikir yang susah-susah ya, sahabat guru berbagi. Kita guru PAUD yang sederhana saja, tapi kalau katanya Pak Bondan tuh maknyos gitu ya. Jadi teknologi itu ada dua, teknologi sederhana dan teknologi yang kompleks. Yang sederhana itu sesimpel gunting, sendok, bahkan pensil itu adalah teknologi yang bisa digunakan oleh anak PAUD di kelas PAUD. Baik. Yang teknologi kompleksnya ya mungkin yang sudah seperti penggunaan laptop, handphone gitu ya, untuk PJJ gitu ya, Bu Lastri ya. Kemudian E-nya adalah engineering. Engineering itu adalah inovasi yang bertujuan. Itu adalah satu hal yang kira-kira ini bisa digunakan untuk apa ya gitu ya. Kemudian itu berkaitan juga dengan cara kerjanya, sistem kerjanya seperti apa. Kemudian ada arts. Arts ini bisa luas sekali, bisa jadi satu bentuk keindahan saat anak-anak melakukan aktivitas, bagaimana penataannya, bagaimana menghiasnya. Tapi juga di sini ada sisi humanisnya, bahwa anak-anak itu jangan kita lupa, anak-anak adalah manusia. Aduh, saya jadi pengen nyanyi nih.
pengen nyanyi. Boleh. Anak juga manusia gitu. Jadi mereka punya perasaan, punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri yang perlu kita hargai. Betul. Jadi art itu juga termasuknya adalah sisi humanisnya. Kemudian ada matematika. Matematika itu yang tadi saya sampaikan, numerasi, tidak sekedar angka. Jadi di matematika ini ada angka, ada pola, ada bentuk geometri. Jadi sangat luas sekali. STEAM ini jadinya buat saya bisa merangkum kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak PAUD dan bisa menjadi jawaban untuk harapan masyarakat dan orang tua terhadap PAUD gitu. Oh, begitu. Itu yang menjadikan alasan PAUD dari kecil menggunakan STEAM ya. Yes, betul sekali. Nah, mungkin nanti dari sahabat-sahabat guru berbagi yang ada dimanapun, silahkan di live chat untuk memulai untuk bertanya mengenai STEAM dan juga sebenarnya seperti apa sih dalam kehidupan anak-anak itu, apakah bisa digunakan di rumah atau di sekolah. Selama ini mungkin yang kita ketahui bahwa itu digunakannya di sekolah ya. Nah, tapi kan sekarang sedang PJJ nih, masih banyak yang PJJ, masih pandemi. Nah, ibu-ibu dan bapak yang ada dimanapun, coba kita ketahui bahwa STEAM digunakan ya di. Kenapa sih Bu Anas menggunakan STEAM? Nah, sebelum saya jawab ke situ, Bu, saya itu pengennya tuh jadi kita saling tanya jawab ya. Sebelum teman-teman sahabat guru berbagi bertanya ke saya, mohon maaf saya tanya duluan ya. Gitu. Baik. Menurut sahabat GTK, menurut sahabat guru berbagi, apakah calistung perlu diajarkan di PAUD? Nah, monggo silahkan. Kira-kira bagaimana? Boleh nih? Bolehkah atau tidak boleh gitu? Iya. Ada yang menjawab. Ada katanya, boleh bagaimana? Boleh, boleh. Baik, ada yang menjawab tidak? Ada yang menjawab pusing dari Ibu Resi Fauzia. Oh, pusing tadi yang tadi mungkin ya. Masih pusing, gambar. Gitu ya. Gambar yang di awal tadi. Tapi untuk pertanyaan, apakah calistung perlu diajarkan di PAUD? Ini bagaimana menurut sahabat GTK? Gitu ya. Apakah memang perlu atau tidak perlu? Kalau perlu bagaimana? Kalau tidak perlu bagaimana? Boleh disampaikan komentarnya? Ada nih komentarnya dari Ibu Sri Lestari, perlu Bunda. Perlu. Dan dari Khalifah juga sama, perlu. Perlu. Oh, apalagi ada yang menjawab, boleh banget dong. Boleh banget. Oke, siap. Saya termasuk yang setuju. Karena buat saya ini perlu gitu ya. Tadi literasi dan numerasi ini sangat perlu distimulasi untuk anak usia dini agar mereka punya bekal. Oke, perlu ya. Saya juga setuju nih. Perlu banget. Banyakannya perlu memang perlu ya, perlu. Dan satu yang utama adalah saat menyajikannya menggunakan cara yang menyenangkan tadi ya, menyenangkan, ramah anak, sehingga anak-anak pun jadi dalam kondisi yang tidak terasa mendapatkan manfaat dari aktivitas yang berbau STEAM ini. Kemudian kalau buat saya gini ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Anaknya senang, gurunya tenang, orang tua juga nyaman gitu. Itu Bu Lastri. Ini juga ada salah satu dari sahabat guru berbagi, boleh tapi dengan cara belajarnya bermain sambil belajar dan bermain sambil belajar juga nih. Saya setuju sekali. Oke. Nah, ada lagi komen-komennya Bu Lastri? Boleh, yang perlu kita sebentar. bacakan? Ini kayaknya banyak ya. Banyak, alhamdulillah. Ini ternyata memang kalau bidang PAUD itu sangat diperlukan. Bu Lastri masih mencari dulu. Dari Ibu Sri Lestari. Perlu karena guru SD menuntut. Aduh, guru SD menuntut. Yes, saya siap menjawab tuntutan Anda, guru SD. Gitu ya. Saya akan memberikan satu pandangan gitu ya, bukan pandangan sih, lebih dari pengalaman saya gitu ya, tentang stimulasi literasi numerasi di PAUD dengan menggunakan STEAM. Nah, mengapa sih ini efektif sekali digunakan gitu ya? Ini saya sudah berkenalan dengan STEAM dari 2015, Bu Sulastri, secara tidak sengaja gitu. Dan lagi-lagi yang bikin saya takjub adalah anak-anak yang memunculkan kegiatannya terlebih dahulu. Saat saya mencari referensinya, ini kegiatan ini apa sih? Ternyata yang muncul adalah STEAM gitu. Jadi
buat saya anak adalah kurikulum dan anak yang memberikan saya banyak ide. Baik. Jadi STEAM ini sahabat guru berbagi, jangan khawatir, anak-anak usia dini akan memunculkan aktivitas STEAM secara natural pada dasarnya. Baik. Tinggal bagaimana kita mengamati, kita tangkap momen itu dan tinggal kita fasilitasi dengan aktivitas-aktivitas yang tadi menyenangkan, bermakna, bermanfaat, berdampak dan berkelanjutan. Banyak ya 5, tapi itu efeknya jangka panjang. Wah, siap. Jangka panjang. Nah, oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya dengan Bu Lastri, saya mau ngobrol lagi nih dengan sahabat guru berbagi. Ini saya tampilkan ada gambar. Gambar ini ada gambar telur. Iya. Ada Blue Band, maaf ya sebut merek karena ada gambarnya di situ. Ada tepung terigu dan ada Fermipan. Ya. Nah, menurut sahabat GTK, apakah ini merupakan kegiatan yang termasuk literasi? Ya, Sok, boleh nih silakan. di live chatnya silahkan untuk dijawab ya. Kira-kira apa tuh gambar yang disajikan? Iya, apakah ini ada hal-hal yang berkaitan dengan literasinya gitu. Ini adalah bahan-bahan pembuat donat. Waktu ini sebelum pandemi kita punya proyek donat, Bu Lastri dan sahabat guru berbagi. Yeah. Ini anak-anak brainstorming dengan bu gurunya, kemudian melakukan kegiatan yang tadi berkaitan dengan STEAM dan tetap ada literasinya. Ya, Nah, ini sudah mulai nih. sudah ada, asik-asik. Sudah ada nih dari sahabat Ayo Guru Berbagi, dari Dia Hesi, termasuk literasi katanya Bu. Oke, ini termasuk literasi. Literasi. Oke, dari Agus Atoilah, mohon maaf kalau salah ya, termasuk juga ke literasi. Oke, siap. Betul sekali, ini termasuk literasi karena sahabat Ayo Guru Berbagi saat pelaksanaan ini, jadi ini usianya waktu itu usia 4-5 tahun, karena mereka belum bisa menulis dengan rapi, jadi dibantu oleh ibu gurunya. Tugas mereka adalah menggunting, satu-satu bergantian menggunting. Nah, setelah itu diminta oleh bu gurunya membacakan, ini tulisannya apa gitu. Tapi bukan berarti anak harus menebak-nebak ya, ini kita sudah jelaskan ke anak, ini tulisannya adalah Blue Band. Nah, setelah itu kita akan minta anak, tadi adik menggunting kertas yang tulisannya apa dek? Blue Band gitu. Nah, kemudian dia mencocokkan tulisan kertas Blue Band itu dengan benda-benda konkretnya, benda-benda nyatanya. Menurut sahabat GTK, lagi-lagi saya bertanya, ada lagi nggak sih kegiatan literasinya di situ selain tadi ya? Oke, silahkan sahabat GTK nih sambil dibantu oleh Bu Lastri nih. Iya, karena ternyata ini yang masuknya banyak nih. Mohon maaf ya apabila tidak semuanya bisa disebutkan. Ada yang menyebutkan bahwa itu termasuk sains juga, dan juga ada yang termasuk ke numerasinya. Oke, siap. Nah, berarti cuma dari proyek donat aja teman-teman sudah mendapatkan keuntungan berapa tuh? STEAM-nya dapat, tadi sainsnya dapat, kemudian literasinya dapat, karena anak-anak selain bisa membacakan, membaca ulang, kemudian mencocokkan. Dia mencocokkan berarti kan dia membaca juga, gitu. Betul. Kemudian saat diminta untuk menyebutkan kembali itu termasuk kemampuan bahasa juga, berbicara gitu. Nah, jadi ada banyak. Oke, di sini ada numerasinya. Nah, kira-kira sebelah mana nih? Ini kok pertanyaan dikasih ke saya gitu ya. Makanya saya nanya loh ke sahabat Ayo Guru Berbagi, tapi nggak apa-apa. Numerasinya adalah di saat prosesnya ini Bu Lastri, justru numerasinya ada di saat diproses, dan ini mungkin nanti semoga waktu kita cukup, saya akan sajikan videonya saat proses numerasinya. Siap. Numerasi terapan kalau buat saya. Oke, saya kasih lihat lagi ada gambar yang mau saya tampilkan untuk sahabat guru Ayo Guru Berbagi. Ini ada kegiatan, silakan ada 4 foto sahabat Ayo Guru Berbagi. Menurut sahabat Ayo Guru Berbagi, kegiatan ini tuh termasuk apa saja sih gitu ya. Ini ada 4 ya? Ada 4 foto gitu ya. Ini saya kalau mau fokusnya sih ke numerasi sebetulnya. Tapi bagaimana menurut sahabat Ayo Guru Berbagi? Ada unsur apa saja di bagian numerasinya? Silahkan. Baik, ini dari Muhammad Ikhwan, termasuk literasi. Oke.
Pak Ikhwan. Saya Pak kenal nih Ikhwan. dengan Pak Ikhwan nih. Oh, ternyata ya. Iya, ini pengajar praktik nih Pak Ikhwan nih dari Ah, Hulu ini Sungai ada Tengah. ini nih, ada yang mempunyai dari sahabat Ayo Guru Berbagi dari Ulin Delta. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran sains, cooking class, Yes. numerasi dapat dilakukan saat menimbang atau mengukur Oke. bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat tersebut. Yes, Ini yes. masuk ke yang tadi ya, yang tadi pertama. masih foto yang pertama ya. Ternyata alhamdulillah nih Bu Anas dari kalau melihat dari live chat ini teman-teman itu ternyata steamnya sudah masuk. Sip, ternyata sudah oke, sahabat Ayo Guru iya. Berbagi. Oke. Baik. Kalau yang di berikutnya ini, yang di 4 foto ini, kira-kira ada tanggapankah dari sahabat Ayo Guru Berbagi terkait kegiatan literasi numerasi dan STEAM-nya? Iya, masih dari Nurmaida Tampu Bolon termasuk literasi. Literasi, oke. Iya. Silahkan teman-teman sahabat Ayo Guru Berbagi boleh memberikan pendapatnya di live chat, dipersilahkan. Oke, Ya, jadi kita saya langsung akan ceritakan ya di gambar yang 4 foto ini. Jadi awalnya tuh saya ingin sekali anak-anak bisa buat satu produk yang sebetulnya bisa jadi sesuatu yang dibawa pulang tapi jangka panjang lagi gitu Bu, bisa dipakai terus gitu ya. Nah akhirnya kebetulan saya suka mengkoleksi barang-barang bekas, termasuknya adalah keramik-keramik bekas gitu. Jadi anak-anak kita minta untuk membuat tempat lilin gitu, tempat lilin. Nah, tempat lilin ini di foto pertama sahabat Ayo Guru Berbagi melihat bahwa dia sedang mengamplas. Mengamplas gitu ya, mengamplas itu termasuk ada motorik halus, ada practical life gitu ya, ada fokus di situ gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka sudah selesai mengamplas, mereka menata kepingan-kepingan keramik yang kecil-kecil di atas bidang kayu itu, apa namanya, papan triplek itu ya. Ini karena sudah usia 5 sampai 6 tidak ada polanya. Jadi mereka kita minta untuk menyusun langsung. Sepertinya yang barusan diterangkan ini ada nih dari Nunung Putri, numerasi dengan mengelompokkan bentuk dan warna. Keren banget ya Bu ya. Betul. Jadi ini sebetulnya seperti puzzle juga gitu loh. Jadi anak-anak menyusun kepingan-kepingan menjadi bentuk utuh gitu ya. Dan kemudian di gambar ketiga kembali lagi practical life, kecakapan hidup. Ini kalau jadi tukang gitu Bu, ya saya nggak tahu ya, siapa tahu menjadi arsitek dan desain interior mungkin murid saya. Jadi belajar untuk memasang semen putih gitu ya, supaya tertutup bidangnya dengan rapi. Nah di gambar keempat itu adalah hasil akhirnya. Ini adalah tempat lilin yang pada akhirnya bisa kami jadikan souvenir. Di akhir tahun, kegiatan akhir tahun. Masuknya ke entrepreneur juga. Masuk ke entrepreneur, betul. Jadi tadi yang saya sampaikan, satu kegiatan, tapi anak-anak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Kegiatan ini menyenangkan, kemudian bermanfaat untuk anak, bermakna, berdampak, dan berkelanjutan. Ini kalau saya boleh kasih bocoran nih Bu Sulastri, ini salah satu souvenir yang kita berikan untuk Ibu Wali Kota Depok, dan beliau malah tadi yang beliau sampaikan, yang tadi Ibu sampaikan juga, ini bisa loh dijadikan anak-anak belajar untuk menjual hasil karya gitu loh Bu Sulastri. Jadi luar biasa sekali STEAM ini. Alhamdulillah. Bu Anas, kira-kira nih saya akan lihat lagi nih. Oke, siap. Ada dari mana nih? Dari Ibu Dia Hesti ya? Ibu Dia Hesi. Iya. Kegiatan berbasis proyek, proses pengamplas dan lain-lain bisa masuk engineering, semua bisa masuk literasi dan numerasi. Terima kasih banyak nih sahabat nih, Ayo Guru Berbagi ya. Bu Dias ya tadi ya, Bu Dias Hesi. Dia Hesi, betul. Bu Dias Hesi, luar biasa. Berarti Ibu kita sudah satu frekuensi nih, chemistry-nya udah dapet nih antara saya dan sahabat Ayo Guru Berbagi. Oke. Bu Anas nih, kira-kira ada video yang mungkin membuat teman-teman sahabat Ayo Guru Berbagi di rumah lebih paham lagi, lebih terpancing gitu ya, terpancing lagi jadi, untuk aku harus bisa, aku mau coba gitu, gitu ya. Nah ini sebelum masuk, jadi nanti kita akan melihat nih bagaimana sih metode STEAM itu dapat memfasilitasi aktivitas literasi dan numerasi di PAUD. Ini tadi yang sudah Bu Lastri udah bocorin duluan, Bu Lastri.
ternyata saya punya video nih, sahabat Ayo Guru Berbagi. Ini sebelum saya putarkan, video ini adalah proyek keluarga selama PJJ gitu ya. Jadi ini adanya di rumah, ini prosesnya terjadi di rumah. Saya izin putarkan video ya, sahabat Ayo Guru Berbagi. Mari kita saksikan bersama. Ini kegiatannya. Ini waktu itu saya kasih topik saja, saya kasih satu topik ke keluarganya, ke orang tuanya. Topiknya adalah kreasi jagungku, gitu. Jadi saya berikan waktu seminggu untuk orang tua. Saya minta orang tua untuk berdiskusi bersama anaknya, gitu ya, bersama keluarga. Jadi yang saya tekankan, saya sarankan untuk memunculkan V, C dan O. VCO, tapi ini kalau keren-keren sih bahasanya VCO ya, tapi ini bukan virgin coconut oil, sahabat Ayo Guru Berbagi, hati-hati ya. Ini adalah voice, choice, dan ownership. Di voice itu adalah kita, anak-anak berhak didengarkan pendapatnya, pemikirannya, perasaannya, jadi ini hasil diskusinya. Kemudian C-nya adalah choice, anak-anak berhak memilih, menentukan dan memutuskan apa yang akan dilakukan, bahan-bahannya apa saja gitu ya. Dan O-nya adalah ownership, keterlibatan. Anak-anak berhak terlibat aktif, berpartisipasi aktif. Jadi anaknya bukan yang nonton, tapi anaknya yang melakukan seperti yang ada di video ini gitu ya. Bayangkan betapa bahagianya murid saya itu saat diberikan kesempatan untuk bereksplorasi gitu. Dan ini pas kerjasama, ini saya suka sekali video ini karena terlihat sekali kerjasama antara mama, papa, kakak dan adik gitu. Ya, ini pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan. Betul sekali, pengalaman yang tidak terlupakan untuk murid saya. Saya aja senang sekali dengan video ini. Saya suka, dan ini mamahnya tuh menyampaikan ke saya, aku jadi belajar bikin video. Jadi tadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kegiatan ini tidak hanya STEAM itu tidak hanya menguntungkan untuk si anak, tapi juga untuk orang tua juga banyak sekali sebetulnya keuntungan. Wah, ternyata sudah jadi. Sudah jadi tadi sop jagung. Wah, gitu. Alhamdulillah. Oke, nah tadi saya sudah janjikan ke sahabat Ayo Guru Berbagi video yang tentang donat ya. Tadi yang baru ada gambarnya, ini ada yang berkaitan dengan literasinya gitu. Baik. Literasi, numerasi. Maaf sahabat Ayo Guru Berbagi, terlalu bersemangat sih siang hari ini saya. Oke. Sambil menunggu boleh nih sahabat Ayo Guru Berbagi, boleh untuk dari live chatnya apabila ada pertanyaan mungkin untuk disampaikan kepada Ibu Anastasia Ang. Oke, ini saya akan tampilkan video yang numerasi terapan. Ini sepertinya ketika belum pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke, jadi STEAM itu bisa di sekolah, ternyata bisa juga di rumah kalau melihat dari video yang pertama ya? Iya, bisa di sekolah, bisa di rumah. Karena apa, Bu Sulastri? STEAM itu bisa akan dipakai anak-anak sepanjang hidupnya. Nggak hanya di sekolah saja atau di rumah saja, tapi nanti sampai dia bekerja pun, sampai nanti dia dewasa, bahkan sampai nanti dia berkeluarga pun gitu ya, ini akan terpakai. Jadi pembelajaran sepanjang hayat gitu. Betul. Nah, ini pembelajaran numerasi. Anak-anak belajar untuk mengenal konsep uang. Anak-anak harus tahu gitu ya. Oh iya benar, ternyata bisa. Baik, selanjutnya ini pembelajaran uang. Apakah tidak? Wah, anak jadi tahu uang nih. Kita punya literasi keuangan. Jadi artinya anak-anak harus tahu kalau perlu belanjanya berapa, yang dibutuhkan uangnya berapa gitu. Jadi anak-anak juga belajar tentang penjumlahan sebetulnya di sini. Kalau misalnya uangnya 50.000, kembalinya 10.000, kembali 40.000, berarti yang dibelanjakan berapa gitu. Jadi anak-anak belajar secara tidak langsung belajar tentang numerasi, tentang angka. Iya, Bu Anas, kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan? Aktivitas apa yang sudah dilakukan di PAUD jari kecil itu? Selain dari yang tadi ya? Oke, baiklah. Ini saya sampaikan lagi ya satu video lagi tadi, karena tadi ada satu sahabat Ayo Guru Berbagi yang bilang ada timbangan menimbang gitu ya. Ini saya baik Bu Anas tampilkan.
Mungkin nanti sahabat Ayo Guru Berbagi silahkan dituliskan juga di komen kira-kira dari kegiatan ini STEAM-nya itu yang mana aja ya gitu ya, unsur-unsur apa yang dimunculkan gitu. Silahkan nanti diketikkan di kolom Live chat. Yes. Kolom chat. Itu Bu Sulastri yang anak laki-laki sebelah kanan ya, itu sedang memisahkan putih telur dan kuning telur langsung dari cangkangnya. Jadi banyak keuntungan sebetulnya, tidak hanya STEAM-nya, literasi, numerasi, tapi kecakapan hidup juga dia dapatkan. Gitu. Baik nih, Bu Anas, ini tadi ada 2 berarti ya, kita sudah 3 video. 3 video. Semoga ini menjadi inspirasi buat sahabat Ayo Guru Berbagi dimanapun bahwa STEAM itu mudah ternyata dan tidak sulit untuk dilakukan. Nah sekarang ada pertanyaan nih, alhamdulillah dari namanya dari Ulin Delta. Selamat siang, Ibu ya. Ulin Delta. Di sini beliau menyebutkan STEAM hampir sama dengan proses leadership ya? Oh betul iya. tidak nih Bu Anas? Sebetulnya begini ya, tadi ya kembali lagi saya sampaikan, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi aktivitas tim itu semuanya ada di situ. Leadership-nya masuk, regulasi emosi masuk, kemudian compassion-nya masuk gitu ya, kasih sayang. Dan yang saya paling suka adalah tujuan dari kurikulum itu ada di situ, 4C, kemampuan 4C ya, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking gitu. Jadi dalam satu kegiatan itu kita bisa lihat bagaimana anak-anak berkolaborasi, bagaimana anak-anak saling berkomunikasi, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan perasaannya gitu ya. Kemudian bagaimana anak-anak memunculkan kreativitas. Ini saat proyek donat ini, bentuk donatnya nggak cuma lingkaran, tapi ada yang minta dicetak. Boleh nggak aku pakai cetakan gitu? Boleh nggak aku bikinnya ada isinya? Jadi nggak apa-apa, terserah, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Kita berikan kebebasan karena dari situ kita melatih anak-anak untuk bernalar dan berpikir kritis. Jadi satu paket lah, kalau saya bilang ini combo gitu ya, combo banget pakai STEAM. Teman-teman sahabat Ayo Guru Berbagi sudah dapat banyak sekali, tidak hanya literasi, numerasi, tapi 4C juga dapat gitu ya. Regulasi emosi juga anak-anak terlatih. Gitu. Baik Bu Anas, ini menjawab juga dari komentarnya Bapak Agus Sadid bahwa kegiatan STEAM jarang muncul di PAUD karena para guru kurang paham tentang belajar anak pendidikan usia dininya gitu. Terus juga dari TK Angkasa Lanut SDM. Ada pertanyaan kalau tadi sebuah tanggapan ya bahwa kalau dari TK Angkasa Lanut apabila tidak ada artnya atau salah satu dari STEAM, apakah masih bisa dikatakan metode STEAM nih Bu Anas? Kita fleksibel saja gitu ya, karena kalau misal dipaksakan harus sainsnya harus muncul, teknologi harus muncul, engineering muncul, art muncul, matnya muncul. Saya takut nanti sahabat Ayo Guru Berbagi stres kayak anak tadi yang di awal tuh, aduh stres. Mengalir saja, karena buat saya the child is the curriculum. Anak adalah kurikulum itu sendiri dan biasanya itu dimunculkan secara natural oleh anak-anak. Art itu tadi saya sampaikan jangan hanya dilihat dari mewarnai, melukis gitu ya. Kayak di proyek donat ini kan nggak ada mewarnainya gitu, nggak ada melukisnya. Tapi ada saat dia membentuk dengan rapi, dia membentuk dengan indah, ada nilai estetikanya. Saat dia menyajikan atau saat dia menggoreng, dia belajar bagaimana caranya supaya nggak gosong, biar tetap tampilannya indah donatnya. Itu termasuk art. Jadi kita fleksibel saja, kita yang menyesuaikan dengan anak. Jangan kita paksakan anak. Tadi harus ramah anak gitu. Baik. Bu Anas nih ada pertanyaan lagi dari Ellen Peristiwati 82. Oke, Ibu Ellen. Apakah STEAM pada PAUD berbeda dengan STEAM di SD? Pertanyaan menarik sekali Bu Ellen gitu ya. Terima kasih banyak, pertanyaan ini sebetulnya akan mengantar kita ke pendapat saya gitu ya, bahwa STEAM yang ada di PAUD ini sebenarnya basicnya, dasar yang diberikan.
STEAM itu sahabat Ayo Guru Berbagi jangan melihat sebagai satu metode yang susah. Ini adalah cara berpikir sebetulnya. Bagaimana saat kita mengamati anak-anak beraktivitas, kita melihat nih, oh ini ada sainsnya. Justru kita yang mencari ya, kita mengamatinya. Dari SD, di SD kita tinggal naikkan saja levelnya gitu. Kalau buat saya pribadi, untuk anak SD akan banyak sekali variasi, banyak ragam kegiatan yang bisa kita jadikan proyek untuk menggunakan STEAM gitu ya. Jadi saya rasa kembali lagi tergantung bagaimana kita guru bisa mencari peluang untuk memanfaatkan potensi, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara, kodrat anak gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan itu? Ya, di sini ada nih yang ada calon Asik. ayah. Oh, semangat. Jadi ingin bertanya nih, Yes. apakah dari ini nih, dari Alfi Kusuma, Oke. apakah ada persiapan sebelum memulai pendidikan STEAM? Oke. Beliau itu calon ayah. Bapak Alvin selamat ya. Saya salut karena Pak Alvin mau belajar. Karena menjadi orang tua tidak ada sekolahnya Pak, tidak ada kursusnya juga gitu ya. Tapi buat saya gini Pak Alvin, selagi Bapak sudah punya niat, berarti saya sudah saya akan informasikan Anda 50% sudah berhasil melakukan STEAM. STEAM itu gampang sekali. Jadi ini saya kasih contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Saat sikat gigi. Coba sahabat Ayo Guru Berbagi dan Pak Alvin, saat kita sikat gigi kira-kira ada nggak aktivitas STEAM-nya? Yuk sambil kita diskusi lagi gitu ya. Ya. Ada nggak nih? Silahkan dituliskan di kolom chat. STEAM itu saat sikat gigi kira-kira ada nggak ya aktivitas STEAM-nya? Ini yang simple ya, sikat gigi gitu ya. Monggo silahkan. Silahkan nih. Ayo. Oke, jadi sambil nanti menunggu nih ya, sebetulnya untuk di rumah, untuk para ayah, ibu ya, banyak sekali aktivitas STEAM yang bisa dilakukan untuk menstimulasi ya tadi itu, cara berpikir anak, kreativitas anak, cara berkomunikasi anak gitu ya, dan hal-hal yang menyenangkan buat anak itu biasanya ada STEAM-nya. Contohnya saat anak main air ya, kalau lagi mandi pasti suka main air, tuang-tuang gitu ya, tuang-tuang air, itu sudah STEAM sebetulnya. STEAM-nya di mana? Saat dia menuang itu loh, nuang air itu kan airnya dari atas turun ke bawah. Itu adalah sains bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu ya. Baik, iya. Gimana Bu Lastri, apakah sudah ada komen? Ada komen lagi. Oke. Jadi insya Allah buat yang calon bapak itu sedikit ya, tadi yang sikat gigi ternyata sebenarnya dari seluruh kehidupan kita bisa mengarah kepada STEAM. Betul sekali. Ada satu lagi nih komentar, karena kalau dilihat tadi mungkin memang alhamdulillah kalau PAUD Jari Kecil itu kan alhamdulillah mempunyai sarana yang lumayan. Ya. Nah ini bagi sekolah-sekolah yang sarananya mungkin kurang memadai, terbatas terbatas, gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dengan STEAM-nya? Peralatannya seperti apa? Oh, tadi saya tadi menjelaskan teknologi itu ada dua, yang sederhana dan yang kompleks. Baik. Kembali lagi, STEAM itu ada di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Saat kita ajak anak-anak jalan-jalan, ada pohon, mau manjat pohon itu udah STEAM. Naik sepeda itu sebetulnya STEAM. Yeah. Kita mau lari aja, lari itu. Main bola itu STEAM. Balik lagi tadi, sikat gigi itu STEAM. Bikin teh itu STEAM. Mau masak bareng di rumah itu STEAM. Ajak anak kupas bawang itu juga STEAM. Kembali lagi tinggal bagaimana caranya kita mencari satu hal sederhana, tapi tinggal kita kita tinggal analisa saja. Oke, ini sainsnya yang mana ya? Sikat gigi, sainsnya yang mana ya? Oh, ternyata saat odol berubah wujud menjadi busa, itu adalah sains. Saat kita kumur-kumur, itu adalah engineeringnya. Gitu ya, gitu. Terus kita kita buang airnya. Teknologi yang mana Bu Anas? Itu sikat gigi kan teknologi. Teknologi adalah alat yang kita gunakan untuk mempermudah gitu. Gelasnya juga teknologinya. Kemudian artnya di mana Bu Anas? Emang ada art kalau sikat gigi? Ada. Gimana caranya saat sikat gigi itu bersih gitu ya? Nggak ada yang nempel-nempel di sini gitu. Pas anak-anak kumur-kumur juga ini tertata dengan rapi. Matnya yang mana? Emang ada hitung-hitungannya? Nah, ada urutan di situ. Computational thinking ada di situ. Apa dulu yang pertama dilakukan, Dek? Kalau mau sikat gigi, apakah langsung ambil odol aja gitu? Enggak. Ambil sikat gigi dulu,
ambil odol, buka dulu tutup odolnya, taruh di sikat gigi, ujung sikat gigi, terus ambil gelas untuk kumur-kumur sebentar. Nah, itu adalah matematika. Jadi anak terbiasa runut dalam melakukan aktivitas, dan nanti setelah melakukan cara berpikirnya pun jadi runut. Nah, itulah buat saya indahnya STEAM dan sangat simple dan fleksibel sebetulnya. Iya, alhamdulillah, ternyata dari hal yang kecil ya. Dari hal yang kecil itu sebenarnya sudah memberikan urutan. Ya. Dan ini dari Tri Legawati. Ada saat anak menggosok gigi, anak akan melakukan gerakan gosok gigi. Yes. Ini tadi adalah engineeringnya. Gitu. Jadi subhanallah nih, ternyata sahabat Ayo Guru Berbagi hebat-hebat semuanya. Sudah keren ya. Nah, Bu Anas nih, kalau kita terus menggali itu dalam setiap kehidupan kita, sebenarnya ada STEAM-nya ya. Iya, karena hanya kita tidak menyadari. Belum sadar. Itu sebabnya nih, kalau boleh saya ingatkan kembali nih, sahabat Ayo Guru Berbagi, di definisi pendidikan itu kan sudah dijelaskan ya, usaha sadar dan terencana gitu. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita harus sadar untuk melihat, mengamati aktivitas anak-anak kita. Jadi jangan, anak-anak memang bisa beraktivitas sendiri, tapi jangan sampai dibiarkan. Kita tetap sebagai orang dewasa di sekitarnya harus punya usaha yang penuh kesadaran dan ada perencanaannya. Tetap ada rencana, meskipun mendadak, tapi tetap kitanya sebagai orang dewasa mengatur strategi. Oke, kalau anak sudah minta ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Misalnya, murid saya datang ke saya, aku mau minum susu. Itu saya langsung memunculkan kesadaran, oke, anak ini mau minum susu. Saya sudah merencanakan, kira-kira gimana caranya saya supaya bisa mengarahkan anak ini untuk melakukan cara berpikir yang STEAM. Adek tahu nggak caranya bikin susu seperti apa? Tahu. Apa saja dek yang diperlukan untuk bikin susu? Aku perlu susu bubuknya, aku perlu gelas, aku perlu air. Nah, itu kan saat kita diskusi dengan anak-anak, itu anak sedang diajak untuk mengolah otaknya ini untuk melakukan proses berpikir kreatif. Jadi alih-alih kita memberikan, aku mau minum susu, jangan langsung dikasih susu. Tanyain dulu, tanya. Karena saat anak sering diajak diskusi, anak diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, cara berpikiran menjadi lebih kritis dan lebih kreatif gitu. Alhamdulillah. Bu Anas nih, sepertinya ada yang dari Rich Boy. Oke, dari ini Rich Boy. Bahwa dari STEAM tersebut ternyata memberikan bukti ciptaan Allah. Betul sekali. Jadi benar-benar banyak ya, sehingga dari gambar, dari hal membuat kita terus berpikir dan kembali lagi bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Dan anak-anak juga belajar untuk bersyukur. Ini dari betul. Ini bisa seperti ini bagaimana gitu. Jadi dari STEAM itu kita bisa kembangkan ke banyak hal sebetulnya, Bu Sulastri. Jadi kita nggak usah repot-repot pikir yang memikirkan rencana yang berat-berat, yang ribet-ribet gitu ya. Kita guru PAUD ini udah ribet gitu sama anak-anak gitu. Jadi kita yang rileks saja, yang santai saja. Yang penting bagaimana caranya anak-anak itu tetap menikmati pembelajaran yang menyenangkan. Baik gitu. Bu Anas nih, karena guru PAUD ya. Dan tadi saya ingat ada donat. Oh iya, sepertinya ada lagu tidak? Siap. Nih saya mau kasih oleh-oleh sebelum selesai nih. Sebelum waktunya kemarin sahabat saya kan berbagi latihan bahasa isyarat ya. Bu Ade memberikan oleh-oleh gitu ya. Saya juga mau kasih oleh-oleh untuk sahabat Ayo Guru Berbagi, terutama untuk teman-teman guru PAUD ya. Saya mau kasih lagu yang emang menginspirasi proyek donat ini, yaitu lagu tentang kue donat. Silahkan sahabat Ayo Guru Berbagi praktekkan ini juga ke murid-muridnya di kelas, karena ini yang saya praktekkan dengan murid-murid saya. Tidak hanya murid saya, tapi saya juga berbagi dengan teman-teman calon pengajar praktik. Saya kasih latihan ini juga gitu ya. Dan para mahasiswa mentor magang yang ada di kampus Merdeka, saya juga kasih aktivitas ini. Betul. Ternyata buat mereka, ternyata ini ya untuk memberikan persepsi bahwa saat kita menerima instruksi yang sama, persepsi yang diterima bisa berbeda-beda gitu. Jadi diferensiasi jadi dimunculkan di situ. Oke, sahabat Ayo Guru Berbagi, mohon disiapkan di sekitarnya satu helai kertas yang bekas juga boleh gitu ya. Kemudian alat tulis apa saja bebas gitu ya. Yang penting nanti teman-teman tugasnya mendengarkan lirik lagu saya dan menggambarkan
kata-kata yang saya ucapkan dari lirik lagu tadi. Baik. Oke, sebentar ya, saya akan Siap, atur siap. posisi. Tadi saya nggak mau kalah dengan tadi Mbak Nisrina tadi ya, dengan suara emasnya. Aduh, sudah cantik, suaranya indah. Apakah saya bisa menyainginya? Oke, teman-teman sudah siap mendengarkan suara emas saya? Oke. Kue donat berbentuk lingkaran, kacamata berbentuk lingkaran, gelang tangan berbentuk lingkaran, piring mangkok berbentuk lingkaran, lingkaran, lingkaran. Sangat mudah membuatnya lingkaran. Oke. Terima kasih banyak. Tapi Nanti kayaknya silakan. belum hafal, ulang lagi. Hah? Belum Sekali hafal? lagi. Oke, nggak biasa memang gitu. Harus 2 kali gitu ya, pelan-pelan baru nanti teman-teman akan lebih meresapi gitu ya. Atau memang sahabat Ayo Guru Berbagi memang ingin menikmati suara saya lagi? Boleh. Guru PAUD itu kan merasa suaranya paling indah gitu ya. Siap. Karena artisnya tuh penggemarnya adalah murid-muridnya sendiri. Oke, sekali lagi saya akan menyanyikan lagu Kue Donat hanya untuk sahabat Ayo Guru Berbagi. Kue donat berbentuk lingkaran, kacamata berbentuk lingkaran, gelang tangan berbentuk lingkaran, piring mangkok berbentuk lingkaran, lingkaran, lingkaran. Sangat mudah membuatnya lingkaran. Yeay, alhamdulillah. Hore. Aduh, Terima guru kasih PAUD banyak tuh ya. nih Bu Anas. Sepertinya kalau menggali itu insya Allah tidak akan ada habisnya. Ya. Ilmu STEAM ataupun ilmu semuanya. Yes, Dan bagi yes. guru-guru sahabat Ayo Guru Berbagi pasti merasa kurang nih Bu Anas. Aduh, merasa kurang kurang ya? dan semoga ini menjadikan sahabat Ayo Guru Berbagi terus mencari dimanapun ilmu itu berada, kan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, Jauh ya? Jauh. Terakhir mungkin dari Bu Anas ada yang akan disampaikan pesan kepada Ini satu quote sebetulnya yang selalu saya share ke teman-teman, ke sahabat Ayo Guru Berbagi juga nih, akan saya share juga dari Ibu Margaret Mead gitu ya, tentang anak-anak sebaiknya diajarkan bagaimana caranya berpikir, bukan diberitahukan apa yang harus difikirkan, sehingga anak-anak itu menjadi lebih mandiri cara berpikirnya, kemudian cara bertindaknya juga nanti akan lebih mandiri gitu ya. Dan kembali lagi, target kurikulum 4C itu bisa terwujud dengan tanpa disadari dan lebih menyenangkan untuk anak-anak usia dini. Alhamdulillah Gitu. ya, semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anas, berbagi praktek baiknya bisa memberikan kebaikan buat lembaga-lembaga PAUD di seluruh Indonesia. Terima kasih dan semoga kegiatan Festival Ayo Guru Berbagi di tahun 2021 ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.